teman-teman. Di sini kita akan membahas mengenai sejarah detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kalian tahu kan, pada 17 Agustus 1945, Indonesia menyaksikan detik-detik bersejarah dengan proklamasi kemerdekaannya. Nah, pada proses perumusan teks proklamasi merupakan hasil kolaborasi antara Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia pertama dan Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden. Dalam menyusun teks proklamasi, keduanya mempertimbangkan kata-kata yang menggambarkan tekad dan semangat perjuangan bangsa Indonesia. Teks ini mencerminkan pandangan politik ideologi yang dipegang oleh Soekarno dan Hatta, yang sangat dipengaruhi oleh semangat nasionalisme dan keinginan untuk meraih kemerdekaan dari penjajahan. Perumusan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dilakukan di Rumah Laksamana Muda Tadasi Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Di sana, Soekarno-Hatta ditemani oleh Laksamana Muda Maeda bersama Segetada Nishijima, Tomegoro Yoshizumi, dan Miyoshi sebagai penerjemah. Ternyata, Nishimura tidak berani mengizinkan adanya rapat PPKI dan proklamasi, serta bersikeras memelihara status quo di Indonesia sesuai dengan garis kebijakan sekutu. Karena tidak adanya kesepahaman tersebut, meyakinkan Soekarno-Hatta untuk melaksanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia walaupun tidak disetujui oleh Jepang. Setelah itu, mereka bergegas ke Rumah Laksamana Muda Maeda. Di rumah tersebut, mereka berkumpul dengan para anggota PPKI dan para golongan muda. Dan terjadilah peristiwa bersejarah, yaitu berupa perumusan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ada dua konsep dari teks proklamasi kemerdekaan. Yang pertama adalah pernyataan kemauan bangsa Indonesia untuk menentukan nasibnya sendiri, dan yang kedua adalah pernyataan mengenai pengalihan kekuasaan. Teks proklamasi tersebut diketik oleh Sayuti Melik dengan beberapa perubahan yang kemudian ditandatangani oleh Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia. Perubahan yang terjadi adalah tulisan Tempo diganti menjadi Tempo, tulisan wakil-wakil bangsa Indonesia diganti menjadi atas nama bangsa Indonesia, dan tulisan Jakarta 170805 diganti menjadi Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 05. Aspek yang perlu ditekankan dalam perumusan teks ini adalah kolaborasi Soekarno dan Hatta, ideologi nasionalisme, bahasa yang kuat dan simbolis, pemikiran filosofis Soekarno, pertimbangan konteks sejarah, konsultasi dengan tokoh-tokoh lain, dan lain sebagainya. Kemudian, pada saat pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia di Rumah Soekarno-Hatta, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta, pada pukul 10 pagi, Soekarno membacakan teks proklamasi di hadapan para pemimpin nasionalis dan para tokoh yang hadir. Pembacaan teks proklamasi ini dipenuhi dengan semangat juang dan kegembiraan dari para saksi sejarah. Suara yang menggema dari pembacaan teks tersebut menandai awal perjalanan Indonesia sebagai negara merdeka. Setelah pembacaan teks proklamasi tersebut, dilanjutkan dengan pengibaran bendera yang dijahit oleh Ibu Fatmawati Soekarno. Pengibaran bendera dilakukan oleh Suhud dan Latif Hendraningrat dengan diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman. Beberapa kunci aspek yang perlu ditekankan dalam menjelaskan pembacaan teks proklamasi adalah tempat pembacaan yang simbolis, waktu yang tepat, kehadiran para pemimpin dan saksi sejarah, ekspresi emosi dan semangat, respon para hadirin, dan penyebaran berita ke publik. Selanjutnya adalah peran para tokoh proklamasi kemerdekaan. Yang pertama, ada Insinyur Soekarno. Beliau lahir pada tanggal 6 Juni 1901 di Surabaya, Jawa Timur. Peran Bung Karno dalam proklamasi kemerdekaan diantaranya adalah yang pertama, menyusun konsep teks proklamasi di Rumah Laksamana Muda Tadasi Maeda bersama Bung Hatta dan Ahmad Subarjo.
Kedua, menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia bersama Bung Hatta. Yang ketiga, membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia di kediaman di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Yang kedua, ada Dr. Andes Muhammad Hatta. Beliau lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada tanggal 12 Agustus 1902. Nama asli Muhammad Hatta adalah Muhammad Attar. Peran beliau dalam proklamasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyusun konsep teks proklamasi di rumah Laksamana Muda Tadasimaeda bersama Bung Karno dan Ahmad Subarjo. Kedua, menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia bersama Bung Karno. Yang ketiga, ada Ahmad Subarjo, lahir di Karawang, Jawa Barat pada tanggal 23 Maret 1896. Peran beliau sangatlah penting, yaitu membawa Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta setelah mereka diculik oleh para pemuda Karengas Denglor, dan meyakinkan mereka untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Subarjo juga berhasil membujuk Laksamana Muda Maeda agar rumahnya dapat digunakan untuk menyusun naskah proklamasi. Yang keempat, ada Sukarni, lahir di Blitar, Jawa Timur pada tanggal 14 Juli 1916. Peran Sukarni dalam proklamasi adalah mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi yaitu Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia. Yang kelima adalah Sayuti Melik. Peran beliau dalam proklamasi yaitu mengetik naskah proklamasi setelah disempurnakan dari tulisan tangan Bung Karno. Yang keenam ada B.M. Diah, merupakan tokoh yang berperan sebagai wartawan dalam menyiarkan berita Indonesia Merdeka ke seluruh penjuru tanah air. Ketujuh, ada Suwiryo, yaitu Gubernur Jakarta yang mengusahakan kegiatan upacara proklamasi serta pembacaan proklamasi berjalan aman dan lancar. Kedelapan, Muwardi, lahir pada tanggal 30 Januari 1907 di Pati, Jawa Tengah. Muwardi adalah dokter spesialis THT lulusan Stovia. Peran Muwardi adalah menjadi pemimpin barisan pelopor untuk seluruh Jawa. Muwardi pernah berjasa dalam pengamanan terhadap lapangan Ikada sehari menjelang dilaksanakannya proklamasi. Kesembilan, ada Frans S. Mendur, adalah seorang wartawan yang menjadi perekam sejarah melalui gambar-gambar hasil bidikannya pada peristiwa-peristiwa perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia bersama kawan-kawannya di Indonesia Press Photo Service atau IPPHOS. Kesepuluh, ada Latif Hendraningrat. Pada saat pelaksanaan proklamasi, Latif adalah salah satu tokoh yang cukup sibuk. Beliau menjemput beberapa tokoh penting untuk hadir di rumah Insinyur Soekarno. Dengan dibantu oleh S. Suhud mengibarkan sang saka merah putih, dan yang membantu membawakan bendera adalah S.K. Trimurti. Ke-11 ada Syahrudin, adalah seorang telegrafis pada kantor berita Jepang yang menyebarkan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia ke seluruh dunia secara sembunyi-sembunyi pada waktu personil Jepang istirahat. 12 ada Suhud, adalah seorang pemuda yang ditugasi mencari tiang bendera dan bersama Latif Hendraningrat mengibarkan bendera merah putih di halaman rumah Soekarno. Yang terakhir ada F. Hus dan Yusuf Ronodipuro, adalah penyiar-penyiar yang cukup berani dan tidak jarang mendapat ancaman dari pihak Kempetai dalam menyebarluaskan berita proklamasi kemerdekaan. Gimana? Capek ya dengerinnya? Sama, saya juga capek ngomongnya. Tapi semoga paham ya apa yang aku jelasin tadi. Dan terima kasih udah mau menyaksikan. Bye-bye.